Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian tematik terkait dengan fikih taharah yang kedua. Ada bahasa dalam kajian fikih taharah namanya al-istinja atau beristinja dalam bahasa Indonesia. Beristinja ini hukumnya wajib. Kapan dikatakan wajib dalam kitab fikih? Ba'dal istibra'. Istibra' itu apa? Yaitu ikhraju ma baqiya fil makhraj min baulin aw ghaitin bima'tadahu al-insan ka qiyamin aw mashin aw tanahnuhin hatta yaghliba ala dhannihi annahu lam yabqa fil makhraj shay'un. Qala alaihi salatu wassalam tanazzahu 'anil bauli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Yang dimaksud istibra' itu adalah mengeluarkan sesuatu yang berada pada kubul atau dubur kita, baik itu sisa kencing atau sisa kotoran. Biasanya kebiasaan manusia untuk mengosongkan, untuk mengeluarkan kencing yang tersisa pada zakar, pada farji, atau kotoran yang berada pada dubur itu biasanya dengan berdiri atau berjalan atau dehem seperti itu. Dalam kitab fikih di situ dijelaskan kalau laki-laki itu biasanya dari ujung zakarnya itu, bukan dari ujung ya, dari pangkal zakarnya ditarik 3 kali, diurut 1, 2, 3. Ini bagian dari al-istibra' itu sendiri. Kalau perempuan itu dari perutnya ditekan sampai di atas kemaluannya, ditekan. Tujuannya apa? Biar istibra, betul-betul terbebaskan dari istibra. Ini kan tolabul bara'ah, meminta terbebaskan. Terbebaskan dari apa? Dari sisa kotoran, sisa najis, sisa kencing dan lain sebagainya. Setelah kalian melaksanakan istibra, baru kalian itu melaksanakan istinja, dan hukumnya wajib. Karena ada firman Allah Ta'ala, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di situ terdapat lelaki-lelaki yuhibbuna ayyatatahharu, mereka mencintai untuk bersesuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang mensucikan. Ini yang dinamakan dengan bahasa beristinja. Jadi makna istinja ini adalah bercebok. Tapi kalau bercebok ini bahasa Indonesianya lebih banyak menggunakan air. Kalau beristinja ini tidak hanya melulu pada medianya, tidak hanya dengan air, kan seperti itu. Kayak gimana? Wal afdalu, yang paling utama dalam istinja itu ayyastajmira bil hijar. Dia menggunakan dengan batu. Jadi istinjanya pertama kali dengan batu. Baru setelah menggunakan batu, baru ia beristinja menggunakan air. Nah, ini yang paling utama. Bagaimana kalau misalnya Rahmat ini beristinjanya langsung dengan air setelah kencing atau setelah dia buang air besar? Boleh. Atau Sofi misalnya dia cukup dengan menggunakan 3 batu atau 1 batu tapi punya 3 ujung misalnya, itu boleh. Tapi batu tadi itu yunaqqa bihinnal makhraj, yang dengan batu tadi kemudian tempat keluarnya najis itu terbersihkan. Itu tidak apa-apa meskipun kamu menggunakan batu. Jadi kamu kencing, ya toh? Kencing sudah istibra, setelah kamu sudah istibra baru kamu ngambil 3 batu. Setelah itu kok bisa 3 batu ini membersihkan najis yang keluar di tempat keluarnya najis tadi, itu sudah dianggap cukup. Seperti itu. Tapi ada catatan, malam tatajawaz an najasatu safhatahu wa hasyafatahu. Selagi najis tadi tidak melewati pada pahanya atau bokongnya atau lipatan-lipatan tubuhnya, dan tidak melewati hasyafahnya, kepala zakar. Kalau kamu kencingnya berdiri, dipegang zakarnya sama Rahmat, kencing bikin air mancur, nah ini kan basah kuyup.
Nah, kamu sudah tidak cukup pakai batu, Rahmat. Atau kamu buang air besar, mencret, wah meletus kemana-mana itu kan sampai ke paha. Itu tidak cukup dengan beristijmar, tidak cukup dengan istinjaknya pakai batu seperti itu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, idza istajmara ahadukum falyastajmir thalathan. Hitungan 3 itu diambil dari mana dalilnya? Karena ada sabdanya Rasulullah SAW, jika kamu beristinja jika salah satu di antara kalian beristinja dengan batu, maka beristinjaklah dengan batu itu thalathan 3. Seperti itu. Berbicara istinja ini adalah sesuatu yang sangat penting dan ini perlu dijadikan perhatian bagi kita semua. Kenapa? Karena dalam istinja tadi ada bahasa wajibun ba'dal istibra', kan begitu. Jadi hendaknya kita harus istibra', talabul bara'ah, pakai dehem berdiri, biar betul-betul bersih itu najis keluar dari tubuh, dari farji itu kan. Kenapa? Karena ada hadisnya Rasulullah SAW, tanazzahu 'anil bauli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Bersihkanlah oleh kalian dari kencing. Artinya kamu harus betul-betul membersihkan diri dari kencingmu, bersesuci dari kencingmu. Karena kebiasaannya, ya tahu, umumnya siksa kubur itu hanya gara-gara ditimbulkan kencing yang bermasalah. Kencing yang bermasalah ini bermasalah dalam urusan mensucikan kencing. Makanya kalau kencing itu selesai kok kayaknya masih keluar, ditunggu dulu, tidak usah tergesa-gesa. Istibra dulu baru disucikan, baru bersesuci baik dengan air ataupun dengan batu. Kalau pakai tisu sama, pakai kayu sama. Kalau pakai celetok enggak boleh, pakai tainya kambing enggak boleh. Seperti itu. Paham ya? Yes. Kemudian kita akan melanjutkan adabu qada'il hajah. Bagaimana tata krama qada'il hajah? Melaksanakan hajat kita. Kamu mau masuk ke kamar mandi, entah kamu mau kencing atau kamu ini mau beol, membuang air besar, kan seperti itu. Gimana di antara tata kramanya? Ini tata krama yang ada dalam kajian ini. Saya akan menjelaskan kajian secara singkat saja, sesuai yang ada pada ringkasan poin yang ada dalam kitab ini. Yustahabbu liqada'il hajati ay yaqula 'inda dukhulihi baital khala' bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika kamu masuk pada baitul khala', masuk ke kamar mandi, masuk ke WC, kamu harus berdoa, Rahmat. Doanya gimana? Bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minal khubuthi, dari setan laki-laki, ya tahu? Minal khubuthi, betul, dari setan laki-laki, wal khaba'ithi, dari setan perempuan. Itu bisa kalian amalkan, khususnya kepada kalian yang tidak pernah berdoa ketika masuk WC, langsung pakai serangan mendadak. Rahmat tertawa dengan Sofi ini. Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'isi. Biasakan berdoa. Jadi bedanya kita ini dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, kita ini kan banyak berdoa. Mulai dari duduk, bangun tidur, mau tidur, sampai jima kita selalu berdoa. Nah, doa itu bagian dari sebuah ilmu yang kita pelajari. Artinya kita mendapatkan tahu tentang doa itu kan setelah kita ngaji. Kalau kita tidak ngaji, tidak tahu tentang doa-doa itu. Padahal di balik doa itu ada hikmah besar luar biasa. Kalau kita mau mengamalkan, maka kita ini jarang terkena santet, terkena gangguan jin, gangguan setan. Semuanya berbasis doa masalahnya. Seperti itu. Wa yaqul 'inda khurujihi, dan doa ketika keluar dari WC atau dari dari toilet, dari kamar mandi. Doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi adhabal annil adha wa afani. Alhamdu, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba anni, yang telah menghilangkan dariku, al adha, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyulitkan. Kan sulit kamu itu. Coba kamu kalau kencing ditahan sama kamu kan menyakitkan itu.
mengganggu kamu kan. Nah, setelah kamu keluarkan, langsung hilang kan? Nah, ya tahu? Kamu pengen buang air besar, coba kamu tahan, sakit perutmu. Nah, itu kan sesuatu yang menyakitkan kamu. Tapi dengan kamu setelah masuk WC kamu sudah merasa lega. Makanya kita berdoa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini bentuk memujinya kita kepada Allah dan syukurnya kita kepada Allah. Alladzi alhaba anni, yang telah menghilangkan dariku al-adar, sesuatu yang menyakitkan tadi. Rasa sakit tadi itu kan, sakit karena nahan kencing atau nahan sakit perut. Wa afani, dan telah menyembuhkanku. Kan jadi sembuh, lega kamu kan, jadi sehat kan, seperti itu. Paham ya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Kalau mau masuk ke kamar mandi, a'udzubillahi bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'isi. Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'isi. Kalau ketika keluar, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ini perlu dihafal kayak gini. Ini kayaknya perlu besok-besok santri-santri At-Tamimi perlu ada hafalan memang ini. Biar tambah cerdas ini kan. Takut besok ditanya kan sama istrinya, "Mas, doanya masuk WC apa?" Enggak pernah berdoa. Nah, ini kan repot ini. Kemudian wa yahrumu alaihi ay yastaqbilal qiblata aw yastadbiraha fis sahra wa ayyabula fawqa qabrin. Kemudian hukumnya haram jika kamu ini kencing atau buang air besar kamu dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi keharaman kamu ini kencing, buang air besar dan kencing tadi ketika menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu keharamannya jika kamu lakukan di sahra, di ruang terbuka seperti lapangan, moro-moro kamu kencing. Nah, tidak boleh kamu ngadap ke kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh seperti itu. Kalau sudah masuk dalam kamar mandi, itu tidak apa-apa meskipun ngadap kiblat. Paham ya? Paham. Nah, bahkan dalam keterangan yang lain, kalau ada seseorang dia kemudian kencing kok menghadap kiblat, ya toh? Kemudian dia ingat, loh ini kok saya ngadep kiblat. Kemudian ia menggeserkan hadapannya ia bergeser, misalnya ia geserkan ke kiri atau ke kanan sehingga tidak menghadap kiblat, ya toh? Maka orang itu akan diampuni oleh Allah. Jadi orang itu nanti ketika sudah berdiri, orang itu sudah diampuni oleh Allah. Ketika tujuannya ia bergeser itu karena memuliakan kiblat. Kan seperti itu dalam kitab Qurratul Uyun yang sudah kita kaji sebelumnya. Kemudian haram juga kencing di atas kuburan. Awas Rahmat, kalau ada kuburan jangan kencing di situ. Ini hukumnya haram. Paham ya? Paham. Kemudian wa yukrahu lahu ayyabula qa'iman fil ma'ir raqib. Dimakruhkan bagi seseorang, bagi orang yang ia hendak menunaikan hajatnya, hajat kencing dalam contoh ini, kencing berdiri di air yang diam. Air diam misalnya kayak kalau di sini air diam itu kolam misalnya, airnya tidak mengalir. Kamu kencing di situ, hukumnya makruh. Kalau airnya mengalir kayak di sungai, kayak di lautan, itu hukumnya boleh, tidak makruh. Kemudian yang juga makruh kencing, selain kencing di atas air yang diam, dalam kondisi kamu ini berdiri, kencingnya dalam kondisi berdiri, dan kemudian kamu kencing pada air yang diam, ini hukumnya makruh. Kemudian juga hukum makruh ketika kamu kencing di bawah buah-buahan yang di bawah pohon yang sedang berbuah. Ada pohon mangga misalnya sedang berbuah. Ini hukumnya makruh. Seperti itu. Pokoknya pohon yang bisa menimbulkan buah, yang berbuah, itu menimbulkan buah berarti berbuah. Apakah ketika berbuah saja? Ya tidak, sebenarnya tidak. Seperti itu.
Kalau kita maknai al-musmirati yang berbuah, sekarang saya mau tanya, pohon ya, betul. Pohon mangga itu berbuah mana? Berbuah. Ketika kita ngomong berbuah apa? Ketika sedang berbuah saja? Tidak. Kan begitu. Paham ya? Beda mungkin kalau ada pohon yang tidak ada buahnya, kan ada pohon yang tidak ada buahnya. Nah, itu tidak makruh. Wadhilli fi mahabbirri, wadhilli dan juga berada di naungan. Naungannya orang, misalnya tempat singgahnya orang, kamu kencing di situ, kan megel itu. Orang kan bernaung di situ, Sofi. Ini kok kencingnya Sofi nih. Katanya Rahmat. Loh, kok Rahmat tahu? Saya dulu mondok sama Sofi. Khas, baunya khas. Ini Sofi ini, pasti Sofi ini. Nah, ini Rahmat yang paham, yang gak paham kan wafi mahabbirri. Kemudian tempat berdesirnya angin, tempat berhembusnya angin. Angin ini akan berhembus lewat pintu ini. Nah, pasti berhembus. Kalau di sini nih nggak ada pintunya, angin tidak akan berhembus ke sini. Sofi malah kencing di situ. Mau menebarkan keberkahan kencingnya. Nah, kan begeli nih, Mat ya. Seperti itu. Atau wal mughtasil wal mahal as-sulbi. La'alla sawab ini wal mughtasal. Wal mughtasal bukan wal mughtasil. Wal mughtasal ini tempat yang di situ orang mandi. Berarti kalau kayak tempat pemandian itu hukumnya makruh. Kamu masuk ke kolam renang, ternyata kamu kencing. Padahal di kolam renang itu ada tempat kencingnya, ada toiletnya. Sofi tidak mau ke sana, masuk langsung nyemplung kencing di situ. Hukumnya makruh, ya kan? Ini kalau kayak Sofi ini ada 1000 orang, kan satu dream itu kan? Minimal setengah dream kan? Diluapkan kepada mereka semua. Oh sudah, campur petai, campur semacam-macam itu kan. Wal mahal lisulbi, dan tempat yang keras itu juga kayak batu, itu berarti hukumnya makruh. Wastakdi, dan bolongan, celah itu kamu jangan kencingi. Kenapa? Takut di situ ada hewannya, semut atau hewan-hewan yang lain. Kamu kencingi malah yang ada lubangnya, kan kasihan dia. Ya kamu bayarkan sendiri sudah. Kamu yang ada di situ, kemudian orang lain yang mengencingi kamu, kan megel itu kan. Kamu sudah berlindung di bawah naungan, di celahnya bumi, kamu menggali lubang, malah dikencingi di atas kan. Wa takallum li ghairi hajatin. Kemudian juga makruh berbicara ketika kamu sedang qadaul hajat, sedang kencing itu li ghairi hajatin, karena pada sesuatu yang tidak ada hajat. Kalau karena hajat boleh berarti. Kalau tidak penting, tidak ada kebutuhan untuk berbicara, tidak usah ngomong. Beda misalnya Sofi ini kencing, ya, kencing, kemudian Rahmat, sebelumnya Rahmat itu kencing di satu tempat, di mana, katakan di toilet di salah satu pedesaan, di salah satu desa yang terpencil, kencing Rahmat, ada ular. Rahmat belum ngasih informasi, Sofi masuk ke dalam. Rahmat itu melihat ada ular di atas. Katanya Rahmat, Sofi, ada ular lo di situ. Nah, Sofi kan harus merespon, di mana bro, kan begitu. Kalau itu di atas itu pojok itu, kan begitu. Nah ini karena ada hajat, hukumnya tidak makruh, karena ada kepentingan. Kalau tidak penting, itu malah makruh, malah ngobrol, gitu. Bro, nanti habis ini kemana sambil kencing? Nah ini hukumnya makruh. Yang lebih ngenes lagi malah nyanyi, coba. Kok iso deh bernyanyi di situ itu? Allah, ini ternyata juga terjadi pada mahasiswa-mahasiswi ya. Malah nyanyi sampai menghafalkan syair lagu di situ kan. Kemudian yang dimakruhkan juga wahamlu ma fihi dzikrullahi, membawa sesuatu yang di situ ada zikir kepada Allah. Misalnya kamu membawa sesuatu yang di situ ada tulisan Asmaul Husna. Berarti kalau mengikuti di sini, ini hukumnya makruh. Paham ya? Yes. Kemudian kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya terkait dengan fikih wudu, mulai dari fardunya wudu, lalu kita akan mengkaji sunnah-sunnahnya wudu.
sampai pada nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kita akan ketemu lagi pada pekan depan terkait dengan fikih tematik dalam urusan kajian fikih mulai dari awal insyaallah sampai akhir. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.